orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, disamakan statusnya menjadi orang-orang musyrik. Makanya hati-hati ini, ya. Kalau yang sudah berlimpah hartanya, ya, di situ ada hak orang-orang miskin, orang-orang yang berhak menerima harta itu, kemudian dia tidak keluarkan, maka Allah samakan kedudukannya sebagai orang musyrik. Orang yang musyrik apanya? Orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang musyrik adalah orang yang bersekutu, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنتي من ذلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم. وذل لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم. والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ورنحت عذبات البان ريح سبا وأطرب العز حاد العز بالنغم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak sekalian anggota Majelis Taklim malam Rabu Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus masjid yang hadir, di antaranya Bapak Asbullah, Bapak Ustadz Mukrim Al-Katiri, Bapak Nawab Rizal, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiat, selalu berkah dan tidak kurang satu apapun. Bapak sekalian, kita bersyukur malam ini kita dapat hadir kembali setelah 2 minggu kita bergantian memberikan pelajaran kepada jamaah. Sekarang giliran saya, kemarin Ustaz Rahman. Kalau terus-terusan saya sendiri, kadang-kadang jadi timbul bosan. Makanya ada variasi. Kemarin kita juga kuliah subuh. Ya, alhamdulillah. Kuliah subuh banyak yang hadir. Ya. Padahal subuh tuh Ustaz Mukrim. Ya, tapi yang banyak hadir yang kemarin. Melimpah karena dari masjid-masjid, dari musola lain hadir ya ke tempat ini. Alhamdulillah. Nah, malam ini pengajian kita membicarakan tentang zakat insyaallah. Ya. Hari ini kita baca babuz zakati, bab tentang zakat, bab zakat, bab tentang perihal membicarakan zakat. Zakat, apa itu zakat? Zakat, ya. Zakat itu suci bersih. Siapa orang yang mengeluarkan sebagian hartanya yang telah memenuhi syarat ya untuk mengeluarkan zakat, maka harta yang tersisa itu ya setelah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, menjadi bersih. Ya. Kalau ada harta kekayaan seseorang masih bercampur dengan hak-hak harta orang lain yang berhak menerimanya, maka hartanya menjadi kotor. Hartanya itu menjadi kurang bersih. Begitu disisihkan yang kotornya itu yang menjadi hak orang lain, hartanya menjadi bersih. Itu zakat. Ya, jadi kalau begitu zakat itu apa? Gitu pertanyaannya. Zakat yaitu harta yang dikeluarkan dari sebagian harta yang berjumlah ada pada seorang, kemudian dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wahum bil akhirati hum kafirun ya. Wahum bil akhirati kafirun ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan neraka wailah. Wailun itu bisa arti celaka, ada berarti neraka wail, ada neraka yang namanya wail ya. Padahal nama wail itu terjemahannya adalah celaka.
Jadi celakalah atau nerakawailah bagi orang-orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat, wahum bil akhirati kafirun. Dan mereka terhadap akhirat memang kafir. Ya, jadi kalau sudah dijelaskan seperti itu, nggak ada pilihan lain. Ya, kalau ingin tidak ya mendapatkan neraka wail, ya dia harus beriman kepada Allah, ya menyatakan diri masuk Islam dan beriman, kemudian mengeluarkan zakat. Apabila telah sampai syarat dan rukun daripada baginya untuk mengeluarkan zakat. Kalau belum juga belum. Ya. Simahum al-musyrikin. Simahumul musyrikin. Ya. Mereka itu disamakan dengan orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, disamakan statusnya menjadi orang-orang musyrik. Makanya hati-hati ini, ya. Kalau yang sudah berlimpah hartanya, ya, di situ ada hak orang-orang miskin, orang-orang yang berhak menerima harta itu, kemudian dia tidak keluarkan, maka Allah samakan kedudukannya sebagai orang musyrik. Orang yang musyrik apanya? Orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang musyrik adalah orang yang bersekutu, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jangan kalau kita ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, itu syirik. Saya bilang kemarin, ya, ada dokter yang coba membahas, saya hadapkan, sini, jangan cerita sama mahasiswa aja Anda, saya bilang begitu. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah Tuhan, itu kan artinya siapa yang kita ajak bicara? Bukan Nabi Muhammad. Saya bilang begitu. Yang kita ajak bicara Allah Subhanahu wa taala dalam arti permohonan. Bil Mustafa, dengan menyebut nama Al Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Jadi kalau hamdalah enggak cukup dengan, ya, kata-kata hamdalah saja, tetapi disempurnakan dengan wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, baru isi doanya apa? Itu pengantar doa. Jangan harapkan doa kita akan diterima kalau hamdalahnya enggak dibaca, salawatnya enggak dibaca, menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya sudah sampaikan seperti itu, ya. Karena ada yang menganggap, ya, baca ya Rabbi bil itu syirik. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, ngerti bahasa Arab apa enggak sih? Jangan-jangan belajar agama dari terjemahan aja. Nah, habaib marah banget nih nyampaikan kalau ada yang mengatakan itu. Kenapa? Mereka orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Mereka adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan syirik. Jadi kalau kita menyebut Nabi kita Muhammad, kita membesarkan Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita berselawat ke Nabi Muhammad, bukan kultus individu, bukan kita mengagungkan seagung-agungnya, menyamai Allah dengan dia. Menyamai status Nabi dengan Allah, itu baru syirik. Ya, ini lagi berdoa, lagi iltimas, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang saya ajak bicara diem aja udah, ya udah Ustaz. Ya, enggak, masalahnya gini, kalau ente enggak pakai enggak ada masalah, tapi jangan menyalahkan yang pakai. Saya bilang begitu. Saya pernah di Masjid Muhammadiyah, Toto Masjid Muhammadiyahnya, enggak pernah itu.
Tapi kalau saya menghilangkan kata Sayyidina, dicoret aja nama saya. Ya saya bilang begitu karena memang selawat pakai Sayyidina boleh kecuali pada waktu tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Konteksnya memang hadisnya seperti itu. Kita nggak usah nambahin pakai Sayyidina. Tapi ada yang mau pakai Sayyidina juga nggak ada masalah. Ya, karena itu bentuk penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat disamakan statusnya sebagai orang-orang musyrik. Tanda mereka orang-orang musyrik yaitu orang yang enggak mengeluarkan zakat. Malaikat juga yang mereka percayai ya hanya malaikat siapa? Israfil. Israfil kenapa? Sama malaikat apa? Ya Israfil lah. Ya, karena Israfil itu ya meniup sangkakala dan banyak lagi tugas-tugas lain. Tapi kalau malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya, kadang-kadang wahyunya yang enak sih enak, kalau yang lagi nggak enak yang enak. Ini ayatnya nggak enak nih, maka orang-orang Yahudi nggak menerima itu tugas malaikat seperti itu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala menyepadankan ya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan orang-orang musyrik. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Ya, kalau belum cukup infak saja, sedekah saja. Ini seperti kita barangkali ya orang-orang yang belum mampu seperti orang-orang kaya yang hebat-hebat hartanya banyak ya belum bisa mengeluarkan ya zakat seperti mereka yang mampu, cukup dengan mengeluarkan sebagian harta kita sebagai infak ya sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairal lahum bal syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah orang-orang itu mengira ya. Janganlah kamu mengira orang-orang yang bakhil ya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnianya, karunianya adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Janganlah engkau mengira orang-orang yang bakhil terhadap harta mereka yang Allah berikan itu ya ada satu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan ia nanti menjadi ya keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bih. Justru harta mereka yang ada itu akan dikalungkan di lehernya dengan apa yang mereka telah tahan, enggak mau memberikan karena didorong oleh rasa pelit yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Na'udzubillah ini ya. Loh ini kan hartaku, ini kan perjuangan hidupku ini. Harta aku banyak, siapa yang berikan? Bukan siapa-siapa, aku yang mencarinya, aku yang mempunyai, aku yang mengusahakannya. Siapa bilang ini harta dari Allah? Wah, so enggak mengakui dia itu. Ya. Iya, yang berusaha kamu, yang mendapatkan kamu, yang diberikan kamu. Tapi yang menggerakkan orang bisa memberikan harta kepada kamu dalam usaha itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain. Ya memang seperti ya apa namanya, harta yang dia miliki itu punyanya sendiri, seolah-olah begitu. Padahal itu mimma atahumullah. Ya,
harta yang diberikan kepada mereka itu adalah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Nah nanti kalau dia nggak mau berikan juga karena didorong oleh rasa pelit, rasa kikir, itu akan dikalungkan hartanya itu bukti kekikirannya, kepelitannya, ya diperlihatkan nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian mereka tidak mau menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar mereka kepadanya itu dengan azab yang pedih. Beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Tetapi walaupun babasyirhum, dengan kabar gembira, maksudnya berikan kabar sebaliknya, kabar yang tidak gembira. Kenapa? Karena akan diberikan azab yang pedih. Jadi zahab nanti itu memperlihatkan diri, ya. Kan sekarang bisa disimpan di kotak, ya, di di lubang itu, di atas itu. Kalau di bawah lubang yang dibuat, ya, di parit itu disimpan. Itu nanti emas itu akan memperlihatkan dirinya, ini emas, ini aku, ini emas yang dulunya tidak disedekahkan, tidak dizakatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di bunker maksudnya siapa? Di bunker itu kan disimpan tuh. Saya pernah dulu waktu masih tugas, saya tugasnya kebetulan kantor saya di wilayah daerah Cina itu, di Jakarta Barat, Pesing masuk itu itu saya lupa juga jalannya sekarang. Karena lingkungan kami, kantor kita ada di lingkungan komplek perkantoran Cina perdagangan kawasan Angke, maksud saya itu. Di daerah Angke saya dulu tugasnya di situ. Bukan di selatan, Pak. Rumah di selatan tapi tugasnya di Angke. Itu Cina, ya pada waktu 98 lengsernya Pak Harto dari Prabon, ya, dari Singgasana Kepresidenan. Nah maka mereka yang kaya-kaya itu emasnya disimpan dalam bunker. Dikiranya kita ini kantor tempat penitipan barang. Pak, saya mau nitip, waduh ini ketahuan ini. Di mana rumahnya? Di ini saya punya emas sekian batangan. Cina, kalau Cina kan nggak ada aturan untuk mengeluarkan zakat. Tapi demikianlah, ya. Mereka orang-orang yang punya, ya, emas itu batangan, emas logam dan sebagainya disimpan di bunkernya itu, ya, beratus-ratus kilo, ya. Berapa Anda punya? Ya 500 kilo lebih Pak, katanya. Wah, ya, jadi itu nanti, ya, andaikan yang nyimpan itu orang yang memang harus mengeluarkan zakat, ya akan berbicara emas yang ada itu, ya, inilah, ya, yang dulu kamu banggakan, yang dulu kamu simpan, justru Allah kalungkan emas dan perak itu di leher mereka. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannam. Ketika itu dipanaskan di atas api neraka, ya. Emas-emas yang disimpan itu dipanaskan di api neraka, patukwa jibahuhum, maka ditempelkanlah emasnya itu dan peraknya itu, segala kekayaannya itu di atas jidat mereka, dahi mereka. Jadi sedemikian banyaknya, sebanyak itu pula, ya,
yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke dahi mereka, wa junubuhum ke lambung mereka, wa zuhuruhum ke punggung mereka. Hadza ma kanaztum. Harta mereka yang disimpan itu berupa emas itu berkata, inilah dulu yang kamu simpan. Akulah ini dulu barang yang kamu simpan, justru akan menghantam kamu. Ya, dahi kamu, perut kamu, punggung kamu. Patukwa itu dipanaskan artinya disetrika. Ya. Kalau triska kan konotasinya pakaian. Nah, ini dipanaskan memang seperti lempengan yang apabila dipanaskan akan melepuh dan luluh kulit yang terkena panas itu luar biasa sakitnya. Jadi harta yang mereka banggakan ya selama ini pada hari kiamat nanti akan diperlihatkan, justru akan menghantam mereka sendiri saat harta itu dipanaskan, ya, simpanan itu dipanaskan kemudian ditempelkan jedahinya, perutnya, lambungnya dan punggung mereka. Ya. Maka natum li anfusikum yang dulu kamu simpan untuk diri kamu, fadzuqu ma kuntum taknidun. Maka rasakanlah ini apa yang dulu kamu simpan ini. Rasakan ya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Ya, meleleh daripada apa yang dikenakan itu akan menghancurkan daging-daging orang yang punya harta simpanan itu, berkata inilah yang dulunya kamu simpan. Wa akhraja Syaikhan an Abi Hurairah qala, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaiha minan nar. Siapa orang yang memiliki, ya, yang mempunyai emas, ya, maupun perak, kemudian emas dan perak itu tidak ditunaikan zakatnya yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, kecuali ya apabila nanti datang hari kiamat, ya, dijadikan emas dan perak itu, ya, seperti papan, ya, yang papan-papan itu ditempelkan di jerang dari api neraka, ya. Fa'ahma alaihi, kemudian dipanaskan, ya, papan-papan yang dibuat dari emas yang mereka simpan itu, ya, dipanaskan, ya, fayukwa biha jambahu wa ya wajabi batu, ya, kemudian ditriskala, dipanaskanlah, ya, lambungnya dan dahinya, wa zahrahu dan punggungnya, aywasi'a jismuhu, kemudian diluaskan, ya, badannya, ya, karena memang diratakan sehingga badannya itu mengembang, ya, laha kullaha, semuanya, wa in kasurat kullama, ya, meskipun menjadi banyak nampaknya, ya, harta-harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan haknya untuk orang-orang yang berhak menerimanya, di hari kiamat barang-barang tersebut menjadi papan dari papan api neraka yang dipanaskan, kemudian dari yang panas itu, ya, ditriskalah lambungnya, dahinya dan punggungnya, sehingga badan yang tadinya seperti itu menjadi mengembang, ya, karena ditriska tadi.
Kullama barudat u'idat lahu fi yaumin, ya. Andai kata badan yang panas tadi dipanaskan menjadi dingin, kemudian dikembalikan menjadi panas lagi, agar ya dirasakan terus oleh orang yang memang punya badan tersebut, sehingga tiap kali dingin dipanaskan lagi, ya. Fi yaumin, pada tiap hari, kana miqdaruha khamsina alfa sanatin, yang jarak waktu satu hari itu, ya, kadarnya adalah 50.000 tahun. Khamsina alfa, ya, khamsina alfa sanatin, ya, 50.000 tahun. Fi yaumin khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun. Masya Allah. Kita baru kata, ya, per tahun, 1 hari, per detik, menit, ya. Kalau kita terkena panas itu kaget, kita ingin melepas daripada yang panas itu. Sekarang bukan lagi panas dalam arti sejenak sebentar, tapi per tahun, bahkan per puluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, ya, 50.000 tahun, Masya Allah, dalam satu harinya. Jadi 1 hari di hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Masya Allah, lama banget ya. Tapi itu yang nasibnya memang nggak beruntung. Kenapa? Pelit orangnya. Sama harta nggak mau mengeluarkan zakatnya. Tapi orang-orang yang sudah masuk dalam kategori min ashabil jannah, orang yang menjadi penghuni surga, nikmatnya pengen lama lagi, ya. 1 hari 50.000 tahun. Wah, nikmatnya luar biasa. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh bernasib sebaliknya, ya. Di luar mereka menikmati surga. Tapi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik yang nggak mengeluarkan zakat, demikian keadaannya. Wah, luar biasa ya. Akan mereka rasakan begitu, ya, dahsyatnya, ya, balasan yang akan mereka terima, ya, berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga terasalah, ya, hukuman Allah secara adil di antara beberapa hamba Allah itu. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Setelah itu dia akan, ya, melihat perjalanannya, apakah selanjutnya dia akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, atau setelah itu memang, ya, langsung masuk api neraka. Kalau lantaran perbuatannya memang ada amal solehnya, ya, hanya saat Allah wajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, dia nggak keluarkan, akhirnya dapat siksaan seperti itu. Setelah, ya, beberapa tahun yang sudah dirasakan oleh mereka sebagai, ya, menjalankan hukuman, setelah itu mereka akan melihat nasib mereka. Apakah selanjutnya hidupnya akan senang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, atau memang selanjutnya memang masuk api neraka sesungguhnya. Jadi setelah dapat siksaan seperti itu, ya, itu baru siksaan di yaumul qiyamah. Belum masuk masa-masa menunggu hisab yang akhirnya dia bisa ditentukan apakah min ahli jannah atau min ahli nar. Ya, baru dapat, ya, siksaan saat dia berada di yaumul qiyamah nanti. Tapi nanti akhirat adalah akhir dari perjalanan seorang, ya, apakah dia mendapatkan kehidupan yang bahagia di surga, atau sebaliknya, ya, melanjutkan, ya, siksanya masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah. Ada yang berkata,
Iya benar. Termasuk orang yang punya unta. Qala wala sahibil ibil. Termasuk orang yang punya unta. La yu'addi minha haqqaha. Ya, yang mereka itu tidak menunaikan zakatnya, ya. Zakat ternak. Itu yang seperti itu mendapat perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ada yang bertanya, bagaimana orang yang enggak mengeluarkan zakat ternak? Ya seperti orang yang punya unta. Iya, termasuk orang yang punya unta yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat ternaknya, tapi dia enggak keluarkan, termasuk mereka itu. Jadi itu termasuk yang harus dirasakan juga. Ya. Wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ya riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mutila lahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawaqahu yaumal qiyamah thumma yaqudu bilih zimaitihi aw tidqaihi. Allah Subhanahu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, akan dijadikan hartanya itu menjadi ular, ya, akra, ularnya ular berkepala botak, ya. Jadi ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kecukupan, tapi dari hartanya itu tidak dikeluarkan zakatnya. Allah akan buatkan, ya, hartanya itu seperti ular. Bagi ular itu ada dua racun, ya, yang dikalungkan nanti di hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilih zimaitaihi, ya, au sidqaihi. Kemudian ular itu menggigit dengan dua mulutnya. Tsumma yaqulu, kemudian ular itu berkata, ana maluka wa ana kanzuk. Inilah aku adalah hartamu yang dahulunya kamu simpan. Ana maluka wa ana kanzuka. Inilah aku adalah hartamu wa ana kanzuka, dan aku yang menjadi simpananmu, yang dulu kamu simpan artinya. Jadi ular itu berkata, ya, setelah disiksa oleh ular dengan, ya, meracuni, ya, digigit, ya, dicatek kalau kata orang Betawi di sini nih, catek, ya. Kan sakit benar catek, apalagi yang ular berbisa itu. Ya, harta tersebut mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka. Akulah yang dulu menjadi hartamu dan aku juga yang dulunya menjadi simpananmu itu. Wa syaikhan anil Ahnaf bin Qais qala, ya. Diriwayatkan hadis ini oleh syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari Ahnaf bin Qais. Dia berkata, jalastu ila mala'in min Quraisy. Aku pernah duduk bersama orang-orang bangsa Quraisy. Faja'a rajulun khashina sya'ri wa thiyabi wal hayati. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kusut rambutnya tidak tersisir, kumel bajunya, dan hayatnya seperti orang yang enggak punya pekerjaan, orang gembel. Hayatnya itu, ya, khashana, yaitu orang yang menandakan orang gembel yang enggak punya apa-apa. Kumel, rambutnya acak-acakan, ya. Hatta qama alaihim, sehingga orang laki-laki itu, ya,
berkata kepada orang-orang Quraisy, ya. Tsumma qala, kemudian berkata, basyiril kanizina biridfin yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ini udah masuk waktu ya? Gimana? Ya, kita lanjutkan apa tunda? Insyaallah, nah kita lanjutkan dulu. Dikit lagi ya, saya artikan dulu ini. Kemudian orang itu yang tadi datang berkata, beri kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya dengan batu yang dipanaskan di atasnya di api neraka, kemudian diletakkan di atas dada mereka. Ya, nanti selanjutnya seperti apa gambarannya, insya Allah kita akan teruskan pada pengajian ya minggu depan. Wallahu alam bishawab. Ini kenapa sih kalau cerita zakat itu menakutkan ya? Padahal kalau dikeluarkan nggak menakutkan. Ya. Apalagi sudah terbiasa Pak. Ada sesuatu yang nggak kita nggak keluarkan menjadi beban. Apalagi nih menjelang nanti bulan Ramadan sudah harus dikalkulir tuh harta kita. Ya itu kebiasaan. Kalau udah kebiasaan begitu. Ada yang kurang kita nggak lakukan aja, rasanya agak aneh, nggak biasa nih. Kalkulir, harta berjalan ini, yang nggak bergerak ini kita kumpul kalkulir semuanya, kemudian harta jadi. Walaupun memang rumah tempat tinggal kita nggak masuk yang terkena zakat, ya nggak terkena zakat karena memang itu yang kita perlukan. Tetapi kalau kita mau bersih diri, tidak nanti terkait dengan hak-hak orang lain ada harta kita keluarkan saja ya sebisanya. Meskipun ada yang mengatakan tidak harus dikeluarkan zakat. Jadi yang harus dikeluarkan zakat mal, zakat kekayaan, zakat rikaz, zakat zahab wal fiddah, termasuk zira', termasuk ya an'am, ya binatang ternak itu yang ada zakat-zakatnya. Di luar itu yang seperti yang dipakai perhiasan sebagai apa yang memang dibutuhkan hari-harian tidak terkena zakat. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya karim tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya Rabbana muslimin walhiqna bis salihin wa walidina ahbabina wal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana shaqiyan wa la ma'duran wa la ma'duma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.